Hello class, how are you today? Today's lesson is about the examination. It is about the prediction and it is about the examples of examination. Right, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa saja contoh dan prediksi dari soal-soal penilaian tengah semester atau PTS khusus bahasa Inggris. There are two chapters that you have to master. The first one is chapter 1 and the second one is chapter 2. Chapter 1, it is about asking for and showing attention. And then the second one is asking for and giving opinion. Jadi chapter 1 ini yang pertama adalah tentang memberikan perhatian, dan yang kedua adalah tentang memberikan pendapat atau opinion, opini. And then how about the chapter 2? Chapter 2 are about, the first one is expression and asking about ability, and the second one is about expression and asking about willingness. Jadi yang pertama itu adalah tentang kemampuan dan yang kedua adalah tentang kemauan. Let's start, student. Mari kita mulai. Ada 10 soal yang akan kita bahas pada kali ini. Kita akan masuk kepada soal yang pertama, Alright, there are conversation between Aldi and Budi. Aldi, I have a new bike. Budi, bla bla bla. And then Aldi, of course. Nah, di sini adalah respon dari Budi itu seperti apa. Aldi bilang, saya punya sepeda baru. Kemudian Aldi menjawab setelah itu, of course, tentu. Nah, tentu ini adalah ekspresi yang cocok antara pilihannya antara what is the color of it, and then where do you buy it, and then how can you get it, and then can I borrow it. Sebenarnya kata kuncinya ada di of course. Of course itu tentu saja Saya punya sepeda baru, kata Aldi. Titik, kemudian Aldi bilang tentu. Nah, berarti kan tentu boleh berarti Oke, berarti ini adalah seperti yes, the answer is can I borrow it. Bolehkah saya meminjamnya? Borrow itu artinya meminjam. Jadi jawaban Aldi boleh, of course. Yang lainnya tidak sesuai Next, number 2. Conversation between Lisa and Firman. Lisa, what can we do in the cinema? Firman, kemudian bagaimanakah? What is the response of Firman dalam percakapan ini Lisa, apa yang bisa kita lakukan di cinema? Cinema itu artinya bioskop. Kalau di bioskop berarti menonton Ada pilihan A, we can learn English. B, we can watch a movie. C, we can read books. And D, we can buy books. Nah, manakah yang berhubungan dengan cinema? Berarti menonton. Bahasa Inggris menonton adalah watch Jadi jawabannya adalah B, we can watch a movie. Next, kita ke nomor 3. The conversation between Sukma and Lisa. Sukma, when will you go to the airport? And then Lisa, I bla 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 go at 6:45. Kemudian Sukma bertanya, kapankah kamu akan pergi ke airport, bandara? Kemudian Lisa bilang, I bla bla bla, saya pergi ke airport itu adalah. Oke. Nah, bagaimana jawabannya? Jawabannya karena menggunakan will, maka itu Lisa harus menggunakan will juga. When will jadi I will. Jadi jawabannya adalah C, will. And then next, number 4. There are conversation between mother and son. Mother, can you help me? And then son, what is it, ma'am? Mother, I can't reach the orange on the table. Son, I will take it for you. With expression, express willingness. Nah, dari percakapan antara mother and son, manakah ekspresi yang menyatakan willingness atau kemauan, yang mau Oke, will. Nah, willingness itu will. Berarti yang ada will-nya. So the keyword is will. Yang will mana? Yang terakhir yang son berkata, I will take it for you. So the answer is A, I will take it
for you. Saya akan mengambilnya untukmu. Next, kita ke nomor 5. What will you say if you want to ask for someone opinion? Oke, apa yang akan kamu katakan jika kamu ingin meminta pendapat seseorang? So, gimana cara mendapatkan pendapat seseorang itu? A. What do you think about it? B. How much does it cost? C. How do you feel about the room? And then D. What can I do for you? Pendapat berarti berpikir, apa yang kamu pikirkan tentang itu. Jadi jawabannya adalah A. Kenapa bisa A? Karena ada things di situ. Think itu berpikir. What do you think about it? Apa yang kamu pikirkan tentang itu? So the answer is A, ya. Okay, next, number 6. Conversation between teacher and student. Teacher, okay class, you can look at the example to do the exercise. Do you understand? Student, yes sir. Teacher, blah 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 blah. And then student, no sir, everything is clear. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 6 ini adalah kita akan memperhatikan jawaban dari student itu ya. No sir, everything is clear. Enggak pak, semuanya sudah jelas. Berarti di sini guru ingin bertanya tentang bagaimana soal itu, apakah jelas atau tidak, apakah ada pertanyaan atau tidak, any question or not, ya. So pilihannya ada 4 ya. A. Did you get it? B. Is there any question? C. Are you following me? And D. Are you with me? So the answer is tentunya is there any question? Apakah ada pertanyaan? Kemudian student bilang no sir, everything is clear. Next, number 7. Conversation between teacher and student. Teacher, okay class, you can look at the example to do the exercise. Blah blah blah. Yes sir. Is there any questions? No sir, everything is clear. Nah, selalu ada hubungannya dengan pertanyaan jawabannya. Apabila kita ingin menjawab pertanyaan, kita lihat pada sebelum dari pertanyaan dan setelah di pertanyaan. Oke, kata kuncinya ada di situ ya. Teacher, okay class, you can look at the example to do exercise. Kemudian student bilang, yes sir. Kata kuncinya ada di yes sir. Ya pak. So, kalian harus juga memahami dari pilihannya ya. Pilihan yang pertama atau A, can you tell what you feel? No. B, what do you think about it? Ini mengenai opinion ya. C, do you agree with me? Ini mengenai agreement, persetujuan. And then D, do you understand? Apakah kamu mengerti? Nah, pilihan tepat karena jawabannya adalah yes sir. Tentu kita akan menjawab atau bertanya. Guru itu bertanya dengan kata do you understand? Apakah kalian mengerti? Kemudian student bilang yes sir. So the answer is D. Do you understand? Next, number 8. Mrs. Dina and student. Mrs. Dina, can I have your attention? And then student, yes ma'am. Oke, di situ ada underline sentence ya. Can I have your attention? Artinya, bisakah saya meminta perhatian kalian atau perhatiannya, gitu ya. So the underline sentence is the expression of. Nah, ekspresi dari yang digaris bawahi yaitu can I have your attention adalah kata kuncinya sudah dapat attention. Berarti jawaban yang memiliki attention itulah jawabannya, ya. So the answer is B, asking for attention. Next, number 9. There is conversation between men and women. Man, blah blah blah. Can I just turn on the fan? Women. Oh sure. Oke, jadi laki-laki itu berkata, bisakah saya menyalakan kipas anginnya? Kemudian women atau wanita itu menjawab, oke, silahkan. So kalau kita ingin bertanya, berarti kita kalau dalam bahasa Indonesia menyatakan permisi. Permisi, bolehkah saya menyalain kipas angin itu? Jadi kalau dalam bahasa Inggris tentu sudah jelas di situ ada excuse me, ya. So ada 4 pilihan. Yang pertama adalah A, are you with me? B, I think. C, excuse me. And D, good job. So the answer is C, excuse me.
Permisi. Next, this is the last number. It's number 10. Conversation between Ririn and Budi. Ya, Ririn, you know my new neighbor is very generous. Budi, blah blah blah. Ririn, yeah, he donated $1 million to the charity last week. Pertanyaan atau yang harus dijawab adalah Budi ya. Budi, titik-titik, pertanyaan. Berarti itu adalah sebuah pertanyaan. Nah, sebenarnya kalau sudah ada pertanyaan itu, yang mana yang bertanya? Apakah A, thank you? Apakah B, I don't understand? Apakah C, I agree with you? Apakah D, really? Tentu, jawaban yang bertanya itu adalah di really, yaitu D. Sedangkan yang lainnya tidak bertanya, itu sebuah pernyataan. Alright, so the answer is D, really. Alright student, I think that's all my explanations about the examination that you have to prepare. Yeah, don't forget to prepare yourself, study hard, and then don't forget to pray. Yeah. Alright, thank you for your attention. See you next time.